بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu dengan Ustazah Prima, kita akan belajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, yaitu materi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Oke ya, di video anak-anak bisa melihat ada beberapa gambar, yaitu beberapa bahan ya yang masih mentah, lalu diolah dan menjadi barang yang biasa kita gunakan sehari-hari. Meja dan kursi yang sering kita gunakan di rumah maupun di sekolah dan di tempat umum adalah contoh dari kegiatan produksi yang berbahan dasar kayu. Meja dan kursi adalah hasil dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh tukang kayu, ya. Pembuatannya diawali dengan pemotongan kayu yang berasal dari batang pohon. Kegiatan ekonomi ini dibagi menjadi 3 ya. Kegiatan produksi adalah salah satu dari kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah kegiatan konsumsi, dan yang ketiga adalah distribusi. Yang pertama adalah kegiatan produksi, ya. Kegiatan produksi dilakukan oleh produsen. Kegiatan produksi adalah mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Ada beberapa istilah yang harus anak-anak pahami ya. Bahan mentah itu bahan yang berasal dari alam yang harus diolah terlebih dahulu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya diantaranya adalah kapas, ya, beras, dan kayu. Lalu bahan setengah jadi adalah bahan yang sudah mengalami pengolahan, namun perlu diolah lebih lanjut agar dapat digunakan. Contohnya adalah benang, tepung beras, dan balok kayu. Lalu yang ketiga, barang jadi adalah barang yang telah selesai diolah sehingga dapat langsung digunakan. Contohnya nasi, kue basah, dan mebel. Dari beberapa contoh ini adalah kalau anak-anak bisa mengamati, ya, bahan mentahnya kapas. Ketika diolah di kegiatan produksi, dia akan menghasilkan benang ya. Kapas akan menghasilkan benang ya. Lalu benang ini jika dipintal akan menghasilkan kain. Kain dijahit akan menghasilkan pakaian ya. Begitu juga dengan beras ya. Beras bisa diolah menjadi tepung beras maupun bisa dimasak menjadi nasi. Kayu bisa dipotong-potong menjadi balok kayu. Balok kayu bisa diolah lagi untuk bisa memproduksi mebel seperti kursi, meja, dan lemari. Nah, kegiatan produksi ini tentunya di dalam kegiatan produksi ini pasti membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak, sehingga akan mendorong terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Kegiatan produksi yang dilakukan dengan sebaik mungkin nantinya akan menghasilkan barang-barang hasil produksi. Nah, pelaku kegiatan produksi ini akan mendapatkan hasil pendapatan maupun keuntungan, di mana untuk pekerjanya mendapatkan penghasilan atau upah, sedangkan orang yang mempunyai perusahaan juga akan mendapatkan laba dari penjualan hasil produksi, sehingga produsen dan pekerja produksi dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah beberapa gambar dari kegiatan produksi ya, anak-anak bisa mencermati ya. Ada pabrik untuk mengolah bahan makanan ya, di situ bisa anak-anak lihat bahwa terdapat banyak pegawai. Lalu ada pabrik mobil ya, sedang merangkai mesin. Lalu ada pabrik tekstil ya, atau menjahit dari bahan kain menjadi pakaian, maupun para petani yang sedang memanen padi. Itu semua merupakan kegiatan produksi barang. Nah, sebelum hasil produksi barang bisa sampai ke tangan konsumen, harus melalui kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari tempat produksi atau produsen kepada orang yang memerlukan barang produksi atau konsumen. Ya, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distributor dibagi menjadi 3, yaitu agen, pedagang besar atau grosir, dan pedagang eceran. Agen adalah pedagang yang menyalurkan barang langsung dari produsen. Biasanya agen ini akan menyalurkan barang ke pedagang besar atau ke grosir ya. Nah, grosir atau pedagang besar ini adalah pedagang yang membeli barang dalam jumlah besar, biasanya dari agen ya, untuk dijual kembali. Lalu yang selanjutnya adalah pedagang eceran. Ini pedagang yang menjual barang langsung ke konsumen. Biasanya jumlah barang yang diambil adalah dari pedagang besar atau grosir, lalu pedagang eceran ini akan menjual kembali langsung ke tangan konsumen ya. Nah, sama halnya dengan kegiatan produksi, kegiatan distribusi ini juga membutuhkan sumber daya manusia sehingga dapat mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Ya, para distributor akan mendapatkan penghasilan dengan melakukan distribusi atau penyaluran barang, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan hidup ya. Nah, distribusi jika dilakukan secara merata di seluruh Indonesia itu akan mengakibatkan kehidupan berjalan dengan baik, sebab konsumen akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mendapatkan barang dengan mudah. Berikut adalah beberapa gambar tentang kegiatan distribusi ya, atau penyaluran barang ya. Gambar pertama adalah penyaluran gas LPG ya, ada tabung-tabung LPG. Lalu yang gambar kedua adalah beras. Yang ketiga adalah distribusi di pasar ya. Jadi penyalurannya itu kadang konsumen pun ya, atau pedagang yang besar grosir atau pedagang eceran itu mengambil barang dari pasar lalu dijual lagi. Serta nah, ini adalah juga kegiatan distribusi di mana ada pengantaran paket ya. Pasti anak-anak pernah ya belanja online. Nah, dalam belanja online itu secara tidak langsung, anak-anak juga melakukan konsumsi barang di mana tukang pengantar paketnya ini dia adalah distributor ya, menyalurkan barang ke konsumen.
Lalu kegiatan selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut sebagai konsumen. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Kegiatan konsumsi bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, karena dengan melakukan kegiatan konsumsi, jelas bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dikatakan sejahtera. Tetapi ingat ya anak-anak, dalam melakukan kegiatan konsumsi, kita tidak boleh bersifat boros, ya. Boros artinya adalah mengeluarkan uang atau menghambur-hamburkan uang untuk membeli kebutuhan yang tidak diperlukan, sebetulnya kurang dibutuhkan, ya. Karena apa? Karena bisa mengakibatkan anak-anak mengeluarkan uang yang lebih, ya. Dan boros itu juga merupakan salah satu perbuatan setan, ya, dan tidak baik. Jadi kita harus bersikap hemat, hanya membeli barang-barang yang kita butuhkan. Kegiatan konsumsi harus kita seimbangkan dengan kegiatan usaha. Jangan sampai apa yang kita butuhkan itu jumlahnya lebih besar daripada penghasilan kita. Ya, karena bisa saja mengakibatkan terjadinya hutang, ya. Nah, berikut adalah beberapa gambar yang menunjukkan kegiatan konsumsi, ya. Mungkin anak-anak pernah dengan bundanya ke pasar membeli beberapa bahan makanan, ya. Itu juga merupakan kegiatan konsumsi, ya. Dari konsumen langsung ke pedagang untuk membeli bahan makanan. Lalu ketika anak-anak di rumah makan bersama, itu juga merupakan kegiatan konsumsi, ya. Selain itu juga saat anak-anak berbelanja kain, pakaian, ya, di pasar atau di pedagang, itu juga merupakan kegiatan konsumsi. Oke anak-anak, sekian ya materi yang dapat Ustazah Prima sampaikan. Jangan lupa untuk mengulang kembali jika ada yang belum jelas. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas-tugas harian secara rutin. Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kita bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Ustazah akhiri dan tetap semangat ya untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.